Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar teknologi jaringan pada pembahasan static routing teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat topologi jaringan seperti ini teman-teman, di mana ada router dengan nama R1 dan router 2 dengan nama R2 seperti ini teman-teman. Nah, di sini terdapat dua jaringan di router 1 teman-teman, ada 192.168.20.0/24 dan jaringan yang satu ada lagi dengan alamat jaringan 192.168.10.0/24 teman-teman. Nah, sedangkan di router 1 ada satu jaringan yang terhubung dengan alamat jaringan 192.168.30.0/24. Sedangkan yang menghubungkan router ini teman-teman, router 1 dan router 2 tergabung dalam satu jaringan dengan alamat jaringan 10.0.0.0.0/24 teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa router 1 dan router 2 terhubung melalui port gigabit internet 2/0 teman-teman, atau gig 2/0, dan di sini juga di router 2 di gig 2/0. Sedangkan jaringan di router 2 terhubung melalui interface gig 0/0, dan di router 1 teman-teman ada jaringan yang terhubung dengan gig 0/0 dan 1/0. Untuk itu kita bisa mengetahui bahwa di router 1 terdapat 3 interface yang harus kita tambahkan teman-teman. Kemudian untuk router yang kedua kita bisa tahu bahwa di sini kita menambahkan 2 interface. Nah, router yang dipakai di sini adalah router dengan nama PT MT. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini adalah komputer atau PC client dengan IP yang mengikuti alamat jaringan yang sudah disediakan. Oke, kita langsung saja kita akan membuat topologi ini teman-teman. Di Cisco Packet Tracer teman-teman, kita akan masuk di Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer teman-teman. Nah, untuk membuat atau menambahkan router, kita klik network device, lalu di sini ada router teman-teman. Kita pilih di sini router, lalu di sini kita lihat di sini ada PT MT. Ya, kita akan menambahkan ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk menyeting atau menambahkan modul atau interface, maka kita klik satu kali teman-teman. Kita lihat di sini routernya ada hidup teman-teman. Nah, kalau dia hidup berarti kita harus kasih mati teman-teman, atau on off. Nah, ya, kita off-kan dia. Kita menggunakan PT router NMCGE. Seperti ini teman-teman. Kita seret lalu taruh sini. Nah, untuk router 1 karena ada 2 jaringan yang akan masuk dan 1 port lagi menuju ke router. Jangan lupa untuk kasih hidup, lalu kita boleh close. Kemudian untuk router 2 kita bisa lihat di sini teman-teman, kita off-kan, lalu di sini kita tambahkan. Di sini kita 2 saja teman-teman. Oke, di sini kita close teman-teman. Nah, pada tahap ini teman-teman, sekarang kita akan menghubungkan router ini teman-teman. Nah, dengan menggunakan kabel copper crossover teman-teman, lalu kita klik routernya, kita masuk 2/0 atau gigabit ethernet 2/0, lalu di router yang satu teman-teman kita pakai port gigabit ethernet 7/0, boleh teman-teman. Seperti ini. Oke, kita bisa ganti router ini teman-teman dengan cara kita pilih ulang device routernya, kita pilih router ini teman-teman. Ya, double klik, lalu kita matikan, lalu kita tambahkan ulang.
2 saja teman-teman, lalu kita close. Oke, kita hubungkan ulang menggunakan kabel crossover, lalu di sini kita hubungkan melalui port 1/0 teman-teman. Ya, kalau sudah seperti ini belum dibuat teman-teman, belum saling terhubung teman-teman, karena di sini masih ada tanda berwarna merah teman-teman. Nah, untuk itu kita akan menghubungkan ini, kita akan memberi IP dari interface yang masuk melalui gig 2/0 dan di router yang melalui interface 1/0. Nah, untuk itu untuk memudahkan kita mengingat bahwa ini adalah satu jaringan yang sama, kita tambahkan penanda teman-teman menggunakan nodes. Nah, di sini kita mau menaruh IP dengan network 110.0.0.0/24 teman-teman. Nah, seperti ini. Otomatis di sini akan menyesuaikan, kita pakai 10.0.0.1 teman-teman, dan di sini kita mau taruh 10.0.0.2. Jangan lupa per 24 teman-teman. Per 24. Di sini juga tadi kita ulangi per 24 teman-teman. Oke, sepertinya terhalang. Kita naikkan sedikit. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita tambahkan RC run seperti ini. Kita pilih fill, lalu select color, lalu kita oke teman-teman. Di sini saya tertarik menggunakan warna hijau. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita tahu yang di RC warna hijau ini adalah satu network atau dengan network atau alamat jaringan 10.0.0.0/24 teman-teman. Lalu kita akan menyeting di router ini teman-teman. Kita ingat untuk mempermudahkan kita seperti ini, kita geser ya. Dia terhubung melalui gig 2/0. Nah, untuk itu kita hidupkan, atau kita bisa menggunakan dua metode ini, ada config sama CLI teman-teman. Kita menggunakan config, kita rubah dulu display name-nya, kita pakai router 1 seperti pada kita save, lalu kita akan memberi IP di 2/0 teman-teman. Ya, kita akan masuk seperti ini. Di sini adalah langkah menggunakan CLI, sedangkan di sini kita menggunakan config teman-teman. Lalu kita masukkan IP di sini 10.0.0.1 teman-teman. Subnet masknya, karena ada penanda bahwa per 24 otomatis IP ini sudah di subnetting teman-teman. Jadi IP ini kategori kelas C teman-teman. Oke, jangan lupa kita on atau kita hidupkan. Ya, kita kalau kembali ke CLI mungkin seperti ini. Nah, kita bisa exit sekali. Oke teman-teman. Oh, boleh juga exit lagi. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita pindah ke router berikutnya teman-teman. Kita ingat dia terhubung di port gigabit Ethernet 1/0 teman-teman. Oke, lalu kita masuk di gigabit. Lalu di sini IP-nya adalah 10.0.0.2 teman-teman. Di sini kita rubah net masknya 255.0. Lalu kita on kan, kemudian kita close teman-teman. Ya, di sini sudah terhubung teman-teman ya. Sepertinya warna hijau ini cukup mengganggu ya. Oke, kita buat seperti ini teman-teman. Yang pada intinya kita tahu supaya kita lihat warna hijau ini, atau kita
kita tukar warna teman-teman. Kita gunakan warna yang lain. Kita pakai warna kita pakai warna ini teman-teman. Lalu kita ya, seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan menambahkan yang namanya end device teman-teman. Di sini kita pakai PC sesuai pada gambar yang kita tunjukkan di awal, bahwa ada 3 jaringan atau 2 jaringan di router 1 dan 1 jaringan di router 2 teman-teman. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel copper crossover teman-teman dari fase Ethernet 0, lalu kita masukkan di 0/0, kemudian ini kita masukkan di 0. Kemudian di sini kita akan hal yang sama. Ya, seperti ini teman-teman. Rapikan, jangan lupa untuk ini kita ganti warna sebagai penanda teman-teman bahwa mereka satu jaringan. Lalu kita ganti lagi warnanya. Lalu kita rubah lagi warnanya. Kita close teman-teman, kita pilih ini sudah lumayan. Kalau sudah rapi seperti ini, teman-teman. Ya, kita tambahkan node lagi teman-teman. Kita lihat patokan sini adalah 10.0, 20.0, di sini 30.0. Kita masuk kembali di sini teman-teman. Kita taruh di sini 192.168.10.0 teman-teman. Lalu di sini juga 192.168.20.0 teman-teman. Jangan lupa per 24. Di sini 192.168.30.0. Jangan lupa per 24 teman-teman. Kita ulang. Sini per 24 teman-teman. Kita rapikan. Ini adalah networknya. Kemudian kita akan memberikan IP teman-teman dengan menggunakan node. Kita mau di sini 192.168.10.1 mungkin. Nah, kita lihat kembali pedomannya. Di sini gateway-nya 254, 254, 254. Jadi kita akan menggunakan 192.168.10.254. Di sini hal yang sama. 192.168.20.254 teman-teman. Lalu kita ingat di sini 192.168.20.1 teman-teman. Di sini kita buat hal yang sama 192.168.30.254. Di sini juga 192.168.30.1 teman-teman. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita rapikan sedikit. Lalu ya teman-teman, di sini sudah cukup untuk topologinya sudah cukup. Namun
Di sini masih ada tanda-tanda warna merah ini teman-teman, warna merah seperti ini. Nah, kita akan membuat supaya tidak ada lagi yang warna-warna merah ini. Artinya jaringan di sini dan ini belum terhubung dan di sini juga belum terhubung. Langkah pertama yang kita harus selalu ingat, penyetingan yang kita mulai harus mulai dari router. Nah, kita akan masuk di gig Ethernet 0/0 teman-teman. Nah, kita bisa langsung di sini teman-teman. Lalu kita menggunakan IP 192.168.10.254 teman-teman. Oke, netmasknya otomatis, lalu kita on kan. Nah, seperti ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat IP address untuk Ethernet 0/0. Lalu kita buat IP address untuk gig 1/0 teman-teman. Ya, di sini menggunakan IP address 192.168.20.254 teman-teman. Lalu jangan lupa kita close. Oke teman-teman, di sini karena kita sudah membuat IP address di router, otomatis di sini sudah terhubung jaringan. Tinggal kita memberikan IP address pada PC. Nah, pada router kedua kita buat juga IP addressnya di 0/0 teman-teman. Di sini 192.168.30.254. Jangan lupa teman-teman, netmasknya 255.255.0. Kita on off kan, kita on, lalu di sini sudah terhubung. Namun di sini kita belum memberikan IP pada kliennya teman-teman. Kita klik klien, lalu kita pilih yang namanya desktop teman-teman. Kita pilih desktop, lalu IP konfigurasi, lalu di sini kita menggunakan IP 192.168.10.1. Nah, di sini ada yang perlu kita ingat, gateway-nya dia teman-teman, kita harus taruh 168.10.254. Ini adalah gateway ya dia teman-teman. Kita pastikan apakah benar terhubung router 1 dan di port 0/0 dan PC dengan alamat IP 10.1. Kita coba teman-teman. Kita ingat bahwa untuk tes koneksi perintahnya ping 192.168.10.254. Oke teman-teman, di sini sudah ada koneksi, replaynya sudah dijawab seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan memberikan IP untuk klien di satu dari port 1/0. Kita masuk IP konfigurasi teman-teman. Di sini kita pakai 192.168.20.1 teman-teman. Oke, di sini kita pakai gateway-nya seperti adalah IP dari router teman-teman. 254. Oke. Kita pastikan terhubung atau tidak dengan cara kita tes koneksi 192.168.20.254. Oke, di sini dijawab, artinya ada koneksi antara router 1 dari port 1/0 terhubung ke PC client. Oke. Kita buat juga di PC di router 2 teman-teman. Masuk ke desktop, lalu IP konfigurasi 192.168.30.1. Lalu netmasknya 255 teman-teman. Di sini kita masukkan gateway-nya 30.254. Oke teman-teman, di sini sudah kita buat. Kita pastikan terhubung atau tidak menggunakan command prompt dengan perintah ping 192.168.30.254. Oke, di sini ada jawaban teman-teman. Oke, selanjutnya karena topik kita adalah routing statik. Nah, kita akan coba apakah bisa semua jaringan yang terhubung
di router 1 dan router 2 bisa saling terkoneksi atau tidak, teman-teman. Nah, kita coba buktikan dari PC 1 menuju ke PC 3, teman-teman. Kita ping, kita ingat bahwa IP dari PC 3 adalah 192.168.30.1. Kita coba. Nah, di sini destination host uncryptable. Artinya kita tidak terhubung dalam jaringan yang sama. Nah, bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Kita menggunakan yang namanya static routing tabel-tabel, teman-teman. Nah, static routing berjalan di router ini, teman-teman. Nah, dalam penyetingan static routing kita mengingat bahwa hal terpenting yang kita ingat adalah dari PC 1 akan menuju ke PC mana? Contohnya ke PC 3. Nah, hal yang paling diingat adalah, teman-teman, apa jaringan dari PC 3. Kita tahu jaringan dari PC 3 adalah, atau alamat jaringan dari PC 3 adalah 192.168.30.1. Nah, otomatis kita tahu bahwa network dari alamat tersebut adalah 192.168.30.0. Nah, karena kita sudah tahu networknya dan netmasknya, kita tahu dari alamat tersebut adalah 255.255.255. Kemudian penentuan next hop-nya dia, teman-teman. Nah, next hop ditentukan, teman-teman, melalui pengiriman atau koneksi yang akan terjadi. Dia akan, contohnya kita pakai PC 1, dia akan masuk terlebih dahulu di router, kemudian next hop ditentukan melalui router yang awal. Nah, router awal ini akan menentukan next hop-nya. Setelah router ini kemana dia? Nah, dia akan lompat ke sini, teman-teman. Lompatan pertama adalah alamat yang akan menjadi next hop itu sendiri, teman-teman. Kita tahu di gig 1/0 pada router 2 adalah alamat 10.0.0.2, teman-teman. Oke, jangan lupa per 24. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman, kita pola pikir yang sama pula ketika kita dari PC 3 ini, teman-teman. Kita akan menentukan network dari setiap alamat jaringan yang akan kita kunjungi dan next hop-nya. Oke, kita akan coba terlebih dahulu masuk dalam router 1, kita masuk di tabel routing, teman-teman. Pada tabel routing kita menggunakan yang namanya static. Nah, teman-teman, untuk kita akan menentukan network. Di sini 192.168.30.0. Ini adalah network, teman-teman, dan netmask. Netmasknya di sini adalah 255.255.255.0, teman-teman. Dan next hop-nya adalah 10.0.0.2, teman-teman. Lalu kita tambahkan, teman-teman. Oke, ini adalah perintahnya. IP root 192.168.30.0 255.255. Lalu kita isi dengan next hop-nya, teman-teman. Seperti ini perintah untuk di CLI. Lalu kita close, teman-teman. So, kita bisa masuk CLI, kemudian kita exit di CLI. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita akan masuk di router yang berikut, teman-teman. Nah, kita coba, teman-teman, karena kita sudah setting di router 1, apakah dia langsung jadi terkoneksi di PC 3? Kita coba. Karena kita sudah pernah melakukan perintah ping, kita tekan panah atas di keyboard, lalu akan merujuk kembali di penulisan sebelumnya, lalu kita enter. Nah, di sini kita tunggu apakah prosesnya dibaca atau tidak, atau terkirim. Di sini request timeout, teman-teman. Kita tunggu sampai jawabannya selesai. Ya, masih request timeout.
Masih request timeout teman-teman. Oke, jadi di sini request timeout artinya tidak ada jawaban. Kita lakukan hal yang sama pada router 2 teman-teman. Kita boleh masuk di Jelly teman-teman, menggunakan Jelly. Kita karena dia masih di sini, kita exit satu kali. Nah, penyetingan rootnya di sini teman-teman. Lalu kita bisa IP root. Di sini networknya 192.10.255.255.255.0. Kemudian next hopnya 10.0.0.1. Lalu kita enter. Oops, sabar teman-teman. Kita sepertinya keliru. Kita ulangi. Di sini networknya adalah 192.168.10.0. Lalu netmasknya adalah 255.255.255.0 teman-teman. Seperti ini. Next hopnya adalah 10.0.0.1. Lalu kita add. Oke, seperti ini penulisannya IP root. Tadi saya salah. Oke, jangan lupa kita exit teman-teman. Oke, kita tulis kembali tambah 1 teman-teman, karena ada 2 jaringan di router 1 teman-teman. Kita harus masuk dulu di conft teman-teman. Oke, lalu kita ketikkan IP root 192.168.20.0 teman-teman. Lalu kita spasi 255.0 spasi 10.0.0.1 teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini kita exit teman-teman. Kita bisa lihat dengan perintah show IP root. Oke, sepertinya ada keliru. Tunggu teman-teman. Kita exit satu kali. Ya, seperti ini teman-teman. Kita lihat bahwa routing tabelnya seperti ini. Lalu kita coba apakah sudah jadi terkoneksi atau belum teman-teman. Di sini tadi kita panah atas, lalu kita coba. Nah, di sini otomatis sudah jadi teman-teman. Artinya routing tabel yang kita buat secara statik sudah jadi teman-teman. Apakah terjadi hal yang sama dari PC 3? Kita coba teman-teman dengan perintah ping 192.168.10.1. Nah, di sini berhasil juga teman-teman. Sekarang apakah terjadi hal yang sama untuk PC 2? Ya, terjadi hal yang sama teman-teman. Di sini ada jawabannya. Kemudian kita tes dari PC 2 teman-teman. Menuju ke PC 1. 192.10.1. Nah, di sini juga ada jawaban teman-teman. Artinya berhasil. Kemudian apakah berhasil untuk PC 3 teman-teman? Kita coba. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil dalam penyetingan routing tabel atau static routing.
Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf bila dalam penjelasannya kurang maksimal. Namun saya berharap apapun yang saya sampaikan boleh jadi manfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sekian.